Pemirsa, Basarnas terus memaksimalkan proses pencarian memori CVR. Meskipun begitu, bagian dari CVR telah berhasil ditemukan. Total penemuan korban dan serpihan pesawat kemarin adalah 308 kantong jenazah, 58 kantong serpihan kecil pesawat, dan 54 kantong potongan besar pesawat. Untuk pencarian bawah air akan dipersempit dari 6 sektor menjadi 4 sektor. Pencarian memori CVR juga akan dilakukan di sekitar kawasan ditemukannya FDR. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Haryadi Jamal, serta pilot drone Yusuf Fajar dari Pelabuhan JICT Tanjung Priok. Anggita, untuk fokus pencarian hari ini apa saja? Ya, fokus pencarian dari operasi evakuasi ataupun pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 hari ini tetap difokuskan kepada 3 unsur, yaitu pencarian body remains dari para jenazah, kemudian serpihan pesawat, dan juga pencarian bagian dari CVR, tepatnya memori dari cockpit voice recorder yang belum ditemukan. Hari ini sendiri merupakan hari ke-10 pencarian, di mana operasi yang dilakukan oleh tim spesial atau tim special group Basarnas dan juga penyelam dari TNI Angkatan Laut dan anggota tim lainnya kali ini akan fokus memaksimalkan pencarian dengan mempersempit sektor pencarian, di mana nantinya diharapkan dengan melakukan penyempitan proses pencarian di bawah permukaan laut, nantinya tim penyelam bisa menemukan memori dari CVR yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Dalam pencarian ini tetap akan dilakukan pembagian 4 sektor, di mana satu sektor ini memiliki cakupan luas di bagian atas permukaan air seluas 15 meter persegi. Kemudian untuk di bagian bawah permukaan air sendiri seluas 30 meter persegi. Dengan pembagian itu diharapkan tim penyelam bisa lebih terfokus mencari di bagian lokasi yang potensial terdapat body remains dari para jenazah dan juga bagian dari cockpit voice recorder yang belum ditemukan. Untuk pencarian ini sendiri melibatkan 300 orang anggota penyelam, dan pencarian dilakukan selain melakukan pencarian di permukaan air, kemudian juga di bawah permukaan, penyisiran atau pantauan secara aerial atau dari udara juga terus dilakukan, meski memang kecil kemungkinan serpihan pesawat ini akan naik ke permukaan laut. Pencarian memori CVR sendiri kali ini dilakukan secara manual, yaitu mengandalkan kemampuan visual dari para tim penyelam, di mana ini dilakukan secara manual dikarenakan memori dari CVR ini terlepas dari beacon atau bagian pemancar sinyal rambu yang bisa digunakan untuk pemberi isyarat dalam kepentingan navigasi. Sebelumnya, tim TNI Angkatan Laut sendiri sudah berhasil mengevakuasi bagian baterai dan juga casing dari kotak hitam, yaitu CVR SJ182. Kedua bagian yang sudah dievakuasi ini ditemukan terpisah dari memori kotak hitam itu sendiri. Dan hingga saat ini masih belum ada temuan baru dari proses pencarian dan juga evakuasi dari pesawat Sriwijaya SJ182. Memang ada kendala yang dihadapi oleh para tim pencari, yaitu visibilitas atau jarak pandang, dan juga berhubung dengan cuaca yang saat ini dan juga sejak kemarin memang tidak kondusif untuk melakukan pencarian. Ini menjadi tantangan bagi para penyelam untuk melakukan pencarian bagian dari CVR, yaitu memori di bagian bawah permukaan laut dikarenakan arus yang cukup kencang. Julita. Ya, Anggita, untuk sejauh ini sudah berapa banyak temuan oleh tim pencari? Ya, sejak pencarian dari hari pertama hingga hari ke-9 kemarin, tim SAR sudah berhasil menemukan 308 kantong jenazah, kemudian 58 kantong yang berisi serpihan kecil dari bagian tubuh pesawat, dan juga 54 potongan besar pesawat, kemudian FDR atau Flight Data Recorder, dan baterai dan juga casing dari cockpit voice recorder atau CVR. Tim SAR gabungan juga dalam pencariannya yang ke hari ke-9 kemarin sudah berhasil menemukan 10 kantong dari body remains para korban, kemudian 4 kantong berisi serpihan kecil pesawat dan 3 potongan besar badan pesawat.
hari ini sendiri merupakan hari terakhir dari perpanjangan operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Basarnas sendiri masih belum bisa memastikan apakah proses pencarian akan dilanjutkan atau dihentikan. Terkait dengan hal ini, Basarnas sendiri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, di mana akan dilakukan hasil evaluasi dari pencarian di hari ke-10 dan hasil tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Perhubungan untuk selanjutnya menunggu keputusan dari Menteri Perhubungan terkait dengan kelanjutan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Jika kita merujuk pada ketentuan yang berada dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, pelaksanaan operasi ditentukan dalam jangka waktu paling lama yaitu 7 hari. Namun memang ada beberapa hal tertentu yang dapat memungkinkan operasi pencarian dilanjutkan. Dalam hal ini yaitu operasi pencarian Sriwijaya Air SJ182 ini diperpanjang dikarenakan tim SAR masih mencari body remains dari para jenazah dan juga bagian dari pesawat yang belum ditemukan, yaitu memori dari cockpit voice recorder atau CVR. Demikian Julita, kembali ke Anda di studio. Baik, Anggita, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Anggita Wulandewi dan juru kamera Haryadi Jamal, serta pilot drone Yusuf Fajar dari Pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara.